Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ya, biarlah kita terus menjadi orang yang terus bergantung pada Tuhan dan terus berharap pada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang baik bagi setiap kita. Kita akan teruskan pembacaan kita dari kitab Yesaya. Dan malam hari ini saudara terambil Yesaya pasal yang kelima. Kita masih ada di Yesaya pasal yang kelima. Dan kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-25 ya. Kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya, yaitu ketika Tuhan pada waktu itu memberi teguran buat bangsa Israel supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya bangsa ini mendapat panggilan Tuhan kembali lewat Yesaya, supaya Yesaya memperingatkan bangsa itu agar mereka bertobat kembali dan berbalik kepada jalan Tuhan, supaya tidak kena hukuman dan murka Tuhan. Dan ayat 25 berkata begini saudara. Ya, firman Tuhan berkata, judul perikopnya adalah bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan, judul perikopnya kalau saudara punya baca Alkitab ya yang ada judul perikop. Ayat 25 berkata, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih terancung. Saudara, kita kemarin sudah membaca saudara, ya bahwa bagaimana keadaan bangsa Israel ketika Tuhan murka atas mereka, lalu Tuhan menjatuhkan hukuman dan kutuk malapetaka atas mereka. Kemarin kita sudah baca bagaimana mereka itu akhirnya ya segala kebun anggur mereka itu dirusakkan, bahkan semua penghasilan mereka tidak ada lagi. Kita sudah membaca bagaimana ketika Tuhan mencari buah yang manis tetapi yang dihasilkan buah yang asam. Kita juga sudah membaca ketika mereka menjadi orang-orang yang berjalan dengan kesombongan dan kecongkakan. Kita sudah membaca juga bagaimana Tuhan itu murka terhadap bangsa Israel yang diumpama seperti putri Sion yang berjalan dengan angkuhnya. Itu juga Tuhan juga berkata bahwa Tuhan memurkai mereka. Kenapa? Karena mereka itu menjadi umat Tuhan tapi tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Tuhan juga sudah berkata di ayat-ayat yang selanjutnya, celakalah mereka yang menjadi pencampur minuman, yang membenarkan orang fasik dan menyalahkan orang benar. Ya, segala macam dosa ada kepada bangsa itu, sehingga Tuhan bersumpah lewat Nabi Yesaya bahwa Dia akan hukum orang yang tidak bertobat, bangsa yang tidak bertobat. Kalau kita lanjutkan hari ini pembacaan pasal 5 ayat 25, bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Jadi Tuhan itu mengizinkan, Dia memakai bangsa lain, bangsa asing untuk menumpas habis bangsanya, bangsa Israel, umatnya sendiri. Kenapa? Karena ayat 25 berkata, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Saudara, kita melihat hari-hari ini bahwa semua yang terjadi tidak lepas juga ya, kita melihat betapa banyak mayat yang berserakan ya, karena apapun, mungkin ya itu karena perang, karena virus atau apapun ya, karena tsunami beberapa waktu yang lalu. Itu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, karena kita juga percaya bahwa semua itu ada dalam kendali Tuhan. Jadi mari saudara, ketika kita melihat semua ini sudah terjadi depan mata kita, bagaimana respon kita? Bagaimana kita bereaksi terhadap Tuhan? Apakah kita hanya terus menjadi orang-orang yang hidup dalam kekristenan yang seperti itu tanpa pertobatan? Kita terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga pada akhirnya nanti Tuhan akan murka. Ayat yang ke-26 di sana dikatakan,
Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Ya Tuhan akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh. Ayat ini judul perikopnya adalah bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Alkitab berkata, firman ini berkata, Tuhan sendiri akan memanggil bangsa asing. Untuk apa? Untuk menyerang bangsa Israel, untuk menyerang orang-orang yang mengaku umat Tuhan pada waktu itu. Ia kepada bangsa yang dari jauh, ia dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Saudara ingat, saya selalu memperingatkan kita untuk tahu bahwa kita punya Tuhan bukan hanya Tuhan yang maha kasih, tapi juga Dia Tuhan yang akan datang sebagai hakim dan akan membawa penghukuman. Karena itu mari kita segera bertobat sebelum semuanya ini terjadi. Ya, bangsa itu akan dengan cepat datang. Ayat 27. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Ya Tuhan memanggil sebuah bangsa yang luar biasa kuat. Mereka orang yang terlatih dalam peperangan. Ya, orang-orang yang tidak pernah lelah, tidak pernah tersandung, kata firman Tuhan. Ya, tidak terlelap dan tidak tertidur bangsa yang akan datang menyerang ini. Bahkan tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Kita tahu bersama saudara bahwa Tuhan berbicara lewat banyak hal. Tuhan bisa berbicara lewat bencana. Tuhan bisa berbicara lewat perang. Tuhan bisa berbicara lewat virus dan sakit penyakit. Dan mari bagian kita hari-hari inilah, marilah kita menangkap apa pesan Tuhan di balik semua yang terjadi. Jangan biarkan mata kita tertutup. Jangan biarkan kita tidak menangkap apapun dari segala peristiwa ini. Dengan kita melihat kematian dan mayat yang berserakan beberapa waktu lalu, saudara. Ya, bagaimana orang dikubur massal. Ya, bukankah ini sesuatu yang harusnya menjadi teguran bagi kita? Tuhan sedang menyatakan sesuatu buat bumi ini. Tuhan sedang menyatakan sesuatu buat bangsa ini. Mari kita semua mawas diri dan kita mau membuka mata rohani kita untuk lebih tahu dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita hari-hari ini. Ayat yang ke-28 bisa dikatakan, anak panahnya. Ya, ayat 28 dikatakan, anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aduh, ini sebuah bangsa dengan pasukan yang luar biasa, yang sangat menakutkan, ya, yang sangat garang, saudara, yang akan didatangkan Tuhan untuk apa? Sebagai alat murka Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini biar terus bergantung hanya kepada Tuhan. Biar kita terus mau berkata, Yesus pegang erat tangan kami dan jangan pernah lepaskan kami Tuhan, untuk kami terus bersandar dan berharap hanya kepadamu Bapa. Ya, mari kita terus bergantung kepada Tuhan, saudara, supaya kita tidak mengalami penghukuman seperti yang dituliskan di kitab ini, ya. Anak panahnya ditajamkan dan dengan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Kita mendengar hari-hari ini berita perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Ya, tidak ada satupun yang bisa menghentikan ketika Tuhan berkata semua harus terjadi. Bagian kita adalah tetap berjaga-jaga di dalam iman. Ayat yang ke-29. Aumannya seperti singa betina, kata firman Tuhan. Mereka meraung dan merangkap mangsanya, ya. Aumannya seperti singa betina, mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskannya.
Ini yang akan terjadi, saudara, ketika bangsa itu tidak bertobat dan berbalik pada Tuhan. Alkitab berkata, ya, itu auman mereka yang akan datang dipakai Tuhan untuk menyatakan murkanya atas bangsa Israel, atas Yehuda, atas bangsa yang menyatakan diri adalah pilihan dan bangsa yang disayangi dan dikasihi Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, maka firman ini berkata, ya, akan ada datang satu pasukan yang aumannya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Ayat 30 berkata, pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Saudara, mari kita semua terus berjaga-jaga di dalam iman kita, saudara, supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika pada hari murka Tuhan terjadi, ayat ini berkata pada hari itu mereka akan melihat oleh suara, ya, dan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Artinya apa, saudara? Sebelum datang hari murka Tuhan atas hidup kita, sebelum datang hari yang menyesakkan atas hidup kita, mari kita mau bertobat kembali kepada Tuhan. Mari kita semua mau berkata, Tuhan, kami mau, Tuhan, untuk terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini ayat-ayat ini berbicara atau menguraikan tentang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan bila manusia tidak bertobat. Semuanya ini hanyalah gambaran tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia jika kita tidak bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar begitu banyak pengajaran. Ada pengajaran-pengajaran, ada orang-orang yang datang kepada saya dan berkata, Ibu, setelah mengikuti channel Ibu, saya baru mengerti ternyata menjadi Kristen itu harus jaga hidup dalam kekudusan. Karena selama ini yang saya tahu itu, ya pokoknya sekali saya jadi Kristen itu sudah, pokoknya saya bebas, hidup saya mau seperti apapun itu saya pasti masuk sorga. Saudara ingat, ya, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, jangan mempermainkan Tuhan. Dia Tuhan yang akan menghukum. Ketika nanti kelak dia datang kali yang kedua, Yesus tidak lagi datang sebagai bayi yang membawa damai bagi manusia. Kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia adalah membawa penghakiman. Ya, dia akan menghakimi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini untuk apa? Memberikan kepada mereka upah sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Jika mereka hidup dalam kebenaran, maka mereka terima hidup yang kekal bersama dengan Dia di dalam sorga yang kekal. Tetapi jika orang hidup di dalam dosa dan terus mengikuti keinginan dagingnya, maka dia akan menerima penghukuman kekal di dalam neraka. Jadi ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 5 ayat 25 ini sampai ayat yang ke-30, ya, ini menceritakan, saudara, tentang bagaimana Tuhan akan menghukum, ya, menguraikan tentang apa yang akan Tuhan lakukan kalau manusia tidak bertobat dan mentaatinya. Semua yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama itu ditulis untuk mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Ambil contoh apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan mau untuk kita mengerti dari kitab-kitab Perjanjian Lama ini. Ini juga berbicara, saudara, tentang ada satu penghukuman yang Tuhan memakai bangsa asing menjadi alat murka Tuhan. Ini berbicara tentang bangsa Asyur yang waktu itu diizinkan Tuhan mereka menyiksa orang Israel selama pemerintahan Raja Ahaz, ya. Saudara, ya,
apa yang terjadi. Mari hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan buka mata. Mari mulai terbeban untuk bangsa ini. Ya, jangan anggap enteng semua yang terjadi. Jangan merasa aman hari-hari ini. Ya, tapi biarlah kita terus merasa haus akan Tuhan. Kita merasa harus terus berjaga-jaga dalam iman. Kita aman karena dalam hadirat Tuhan, bukan di tempat yang lain. Ya, jangan beranggapan ya bahwa semua yang terjadi ini memang hanya sementara. Ya, lalu kita mulai coba menghibur diri dan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mari saudara, ya, ketika bangsa Israel tidak lagi taat pada Tuhan, Tuhan membangkitkan bangsa asing, yaitu bangsa Asyur. Ya, bangsa yang tidak mengenal Allah. Untuk apa? Mereka dipakai untuk menyiksa bangsa Israel selama pemerintahan Raja Ahaz. Ya, itu terjadi tahun 735 sampai 715 sebelum Masehi. Ya, agresor yang berkuasa ini menghancurkan kerajaan utara pada tahun 722 sebelum Masehi, saudara, ya, dan menyerahkan bangsa itu di seluruh kerajaannya sendiri. Saudara ingat, dosa selalu memiliki konsekuensi ya atas hidup setiap kita. Dosa memiliki banyak konsekuensi. Ya, sekalipun penghakiman ini belum segera datang, tidak segera datang, tapi pada akhirnya karena Israel tidak bertobat, mereka tetap dihukum oleh Tuhan. Saudara, kita berdoa hari-hari ini. Mari kita terus menjadi orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, saudara. Jangan pernah lengah, jangan pernah menutup mata dengan semua kejadian hari-hari ini. Mari kita mau semakin berjaga-jaga. Mari kita semakin mau dekat dengan Tuhan. Ingat, pertobatan itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Bertobat kembali pada jalan Tuhan. Minta ampun atas semua dosa. Akui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa itu selalu memiliki konsekuensi, yaitu penghukuman Tuhan. Jadi jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami mau datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami untuk kami mau terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari saudara, kita mau berkata pada Tuhan satu pujian. Biar kita mau bilang, Tuhan, kami mau terus memandang wajah-Mu. Kupandang wajah-Mu, Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Engkau. Kami tahu perkenanan hanya kami dapatkan ketika kami memandang wajah-Mu, Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Tidak ada kata terlambat hari-hari ini. Ketika kami mau bertobat, maka Tuhan mengampuni kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan melihat sikap hati kami yang mau kembali kepada Tuhan. Engkau melihat hidup kami yang mau kami persembahkan bagi-Mu, Bapa. Ini hidup dan hati kami, Tuhan. Kami bawa hanya kepada-Mu. Mari saudara, kita datang pada Tuhan, rendahkan hati malam ini. Lakukan yang menyenangkan Tuhan, yaitu bertobat di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan pada Tuhan, ku pandang berseru. Kami berseru, Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari-Mu, Tuhan Yesus. Amin.
Peganglah tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan. Amin Yesus. Bapa, bawa kami untuk selalu hidup dalam pertobatan-Mu Tuhan, karena kami tahu konsekuensi dari dosa adalah penghukuman Tuhan. Kami tidak ingin menjadi musuh Tuhan. Kami mau bertobat hari-hari ini Bapa. Sebelum murka Tuhan bangkit atas hidup kami, kami mau belajar dari kisah hidup bangsa Israel. Tuhan, kami tidak punya cukup kekuatan, hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan. Engkau mencari orang yang mau untuk menyenangkan Engkau. Kami membuka hati kami malam hari ini Tuhan. Kami mau untuk diselamatkan Tuhan. Kami mau untuk bertobat sungguh-sungguh datang kepadamu Bapa dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, bahwa kami senantiasa selaras dengan jalan Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang mampu Tuhan, tapi firman-Mu, kuasa-Mu lah yang memampukan kami untuk hidup di dalam jalan pertobatan-Mu Bapa. Kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Buka tangan kami dan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati studimu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan, buat itu berhasil. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan mancalah Roh Kudus senantiasa menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.